Hai Kak Rosa. Hai Christina, happy Sunday. Happy Sunday. Wah, gak berasa nih. Sekarang kita sudah berada di minggu ketiga dalam bulan Juni ini. Artinya kalau dalam ibadah minggu ketiga ini berarti kita sudah masuk ke dalam ibadah YouTube kita yang kedua nih, Christina. Yeay. Nah, bulan ini, di bulan Juni ini tema kita tentang apa sih? Jadi tema kita di bulan Juni ini tentang spiritual habit. Wah, nah Christina mungkin kamu boleh nih review ke teman-teman minggu pertama kemarin kita ngebahas apa, terus minggu lalu ngebahas apa, dan minggu ini kita bakal ngebahas apa. Jadi di minggu pertama itu kita ngebahas tentang worship. Di minggu kedua kita tentang prayer. Dan di minggu ini kita ngebahas tentang Bible reading. Wah, oke nih. Nah seperti ini kayak teman-teman udah pada ready semua nih buat ibadah. Yuk kita akan mulai ibadah kita, namun sebelum kita mulai, kita buka ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari sepanjang minggu ini. Kiranya penyembahan dan pujian kami pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Outreach, dimanapun saudara berada, anak-anak muda kita ekspresikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Come on, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Come on. Angkat suaramu, come on. When night is falling, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. Come on, you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo.
So, so, so. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Come on, haleluya. Woo. Ini kami milik-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Katakan sama-sama. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekurangan Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami di hadapan Tuhan, kami nyatakan I am yours now forever. In your grace I surrender. You were mine now forever. I'm alive in your yours, I am yours
Yesus, ini kami milikmu, I am yours. Oh, terima kasih Yesus. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan Tuhan semua kekhawatiran kami. Ku milikmu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu, I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami letakkan semua kekhawatiran kami, karena kami tahu kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan kita saudara. Anak-anak muda dimanapun saudara berada, mari kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami milik-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You, we honor You. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih sudah memilih hidup kami Tuhan. Kau pilih kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau Tuhan. Kau pilih kami untuk kami bisa menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan.
to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. God, here and now, God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, for God here and now, and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things, in all things. For all my life I am yours, forever. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Selamanya kami milikmu. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui bahwa kami milik-Mu Tuhan. Selamanya kami tetap akan menjadi milik-Mu, anak-Mu Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan lewat hamba-Mu, biar mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami jika kami salah Tuhan. Dan kami percaya saat kami mendengarkan firman ini, hari ini hidup kami akan dirubahkan Tuhan. Dan kami akan semakin mengerti dan mengenal isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Katakan sama-sama, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami sudah memuji, menyembah Tuhan, hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan ini
adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar, ketika kami mendekat, maka Engkau akan mendekat kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau urapi setiap kami yang hadir baik secara live streaming atau YouTube. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap mendengarkan, mari sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom Junior, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sangat luar biasa ya. Saya berdoa di sini, di tempat ini, bahwa setiap kalian yang mendengarkan, beribadah secara live streaming lewat tayangan YouTube, kita percaya bahwa hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah setiap kita. Amin. Dan hari ini teman-teman tak kenal maka tak sayang, mungkin beberapa dari kalian sudah kenal ya, karena beberapa bulan yang lalu ya, terutama bulan yang lalu saya melayani juga di tengah teman-teman, yaitu di ibadah Zoom, dan kali ini saya melayani di ibadah live streaming teman-teman. Tapi saya percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Kalau hari ini kalian beribadah, saya percaya juga kalian semua adalah anak-anak Tuhan yang jempol ya. Nah, teman-teman, saya adalah Tirsa Agustina. Teman-teman bisa panggil Kak Tirsa atau mungkin C Tirsa, bebas ya teman-teman. Dan saya dari Malang, teman-teman. Sekali lagi, walaupun saya lahir di kota Malang, tapi saya percaya bahwa kehidupan saya bukan Malang, tapi beruntung di dalam Tuhan. Dan teman-teman, sekilas ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga buat Kak Erik ya. Kak Erik selaku pembina atau mungkin leader di tempat ini, dan mungkin ada leader-leader yang lain, pengurus-pengurus yang lain, atau mungkin siapapun yang terlibat pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang luar biasa, dan biarlah hari ini kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berapa yang tempat ini yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing ya, atau mungkin boleh ketik di kolom komentar juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena saya rasa alangkah lebih baik ketika kita itu saling berinteraksi ya. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa yes dan amin gitu ya di kolom komentar. Oke, teman-teman sekalian, hari ini ketika Kak Erik memberikan suatu tema yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, ini berarti seringkali kita mendengar tentang bagaimana kita harus membaca Alkitab, benar ya? Bahkan kemarin Kak Erik cerita tentang reading Bible ya. Bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak junior harus setia dalam membaca firman Tuhan. Nah, saya hari ini teman-teman, saya akan beri judul, yaitu firman Tuhan hari ini adalah benarkah saya mengasihi Tuhan? Nah, ini adalah judul yang sangat menarik teman-teman ya. Benarkah saya mengasihi Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab sendiri di rumah. Benar nggak sih saya ini mengasihi Tuhan? Benar nggak sih kehidupan saya itu benar-benar tulus mengasihi Tuhan? Teman-teman, saya mau katakan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata buat setiap kita. Kasih Tuhan itu tak terbatas, tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai masa depan kita. Tuhan itu juga sudah mengasihi setiap kita. Itu sebabnya ada satu quotes yang sangat menarik ya, hamba-hamba Tuhan seringkali bilang bahwa Tuhan Yesus itu cinta mati sama kita. Amin. Tuhan kita itu Yesus Kristus itu sudah cinta mati sama kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Benarkah kita mengasihi Tuhan? Kalau dunia teman-teman ya, mungkin dalam pertemanan, atau mungkin kita punya kekasih mungkin ya, atau mungkin orang-orang di luar sana seringkali berkata, aduh aku cinta setengah mati ya. Seringkali kita sering mendengar, bahkan ada lagunya ya, rindu setengah mati, kemudian cinta setengah mati. Tapi tahu nggak teman-teman, dunia cuman beraninya cinta setengah mati. Tapi ada satu pribadi yang berani cinta mati buat setiap kita. Siapa itu? Siapa itu teman-teman? Siapa? Ya, betul sekali, Yesus Tuhan kita. Dan ketika kita sudah dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekali lagi, benarkah saya sudah mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan nih, cintanya Tuhan cinta bertepuk sebelah tangan. Kita cuma mengasihi Tuhan ketika kita perlu, ketika kita, aduh Tuhan ini lagi ujian, aku mau berdoa supaya nilaiku baik. Atau mungkin ketika kita memerlukan sesuatu, baru kita cari Tuhan. Nah, hari ini teman-teman kita akan coba check and recheck ya. Sama-sama katakan check and recheck. Apanya yang harus dicek Kak? Apanya yang harus dicek C? Yang harus kita cek adalah kehidupan kita masing-masing.
Hari ini saya ajak teman-teman kita mau cek kehidupan kita masing-masing ya. Yang pertama teman-teman, orang yang mengasihi Tuhan, cirinya apa sih? Oke, yang pertama hanya 2 poin teman-teman ya. Ciri apa ketika orang berkata aku mengasihi Tuhan, itu berarti poin yang pertama adalah membenci apa yang Tuhan benci. Oke, jadi orang yang mengasihi Tuhan, poin yang pertama adalah orang yang membenci apa yang Tuhan benci. Nah, kemudian kita bertanya, loh sebenarnya apa sih yang Tuhan benci? Apa sih Kak yang Tuhan benci? Teman-teman, yang Tuhan benci adalah ketika kita hidup di dalam dosa. Yang Tuhan benci adalah ketika kita itu hidup, kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah, teman-teman, ketika kita benar mengasihi Tuhan, maka otomatis ya secara pasti bahwa kita akan menghindari, kita akan menjauhi yang namanya dosa. Kita akan berusaha dekat sama Tuhan dan kita akan menjauhi yang namanya dosa. Kita akan berlari terhadap Tuhan dan kita akan berlari menjauh terhadap dosa. Kalau kepada Tuhan kita berlari mendekat, tapi terhadap dosa kita mau berlari menjauh. Nah, pertanyaannya teman-teman di Amsal 8 ayat yang ke-13 kita akan buka sama-sama ya. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku ya, yaitu Tuhan ya, Tuhan itu benci terhadap apa? Pertama, kesombongan. Kedua, kecongkaan. Ketiga, tingkah laku yang jahat. Dan yang keempat yaitu mulut penuh tipu muslihat. Nah, teman-teman, di Alkitab dalam Amsal ya, firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan itu benci terhadap yang namanya kejahatan, kesombongan, tingkah laku yang jahat, bahkan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, pertanyaannya teman-teman, seringkali ya ketika kita ini kan masih muda, benar ya, seringkali mungkin kita masih bisa yang jatuh dalam dosa. Tapi teman-teman, hari ini saya mau katakan, Cici mau katakan dengan sangat pasti bahwa walaupun teman-teman hari ini masih jatuh di dalam dosa, kasih Tuhan ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali sama Tuhan, maka Tuhan tetap akan berkenan terhadap setiap kehidupan kita. Amin. Dan teman-teman, sekali lagi ketika kita mengasihi Tuhan, ayo sama-sama kita mau menjauhi dosa. Kalau hari ini ada yang masih mempunyai sifat, yaitu mungkin iri hati, mungkin kesombongan, atau mungkin kita seringkali bohong, seringkali kita mungkin gak jujur dengan orang tua kita mungkin, atau mungkin apapun itu kecurangan-kecurangan yang kita lakukan. Mari teman-teman, saya mau ajak stop mulai hari ini, dan kita mau apa? Kita mau benar-benar mengasihi Tuhan sepenuh hati, jangan setengah-tengah ya teman-teman ya. Nah, ketika kita tahu bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu stop kompromi dalam dosa, itu berarti apa? Seringkali teman-teman ya, kita ini masih kompromi sama dosa. Contoh nih, copy paste. Teman-teman tahu copy paste ya, bukan kopi minum kopi, bukan ya teman-teman. Tapi seringkali ketika kita mungkin ngerjain tugas, kita mungkin ada paper ya, atau mungkin kita punya tugas apapun, ulangan, ujian dan lainnya, itu seringkali kita masih copy paste. Apalagi nih, kita kan zamannya Zoom ya, kita zamannya Google Meet, kita zamannya online, sekolah online. Pertanyaannya, apakah kemudian kita menggunakan kesempatan itu, celah itu untuk berkompromi dengan dosa? Kan gak ada yang tahu, pendetaku gak lihat, guruku gak lihat, orang tua gak lihat, kan gak ada salahnya. Teman-teman, walaupun semua orang di sekitar kita itu tidak tahu perbuatan jahat kita, tapi ada 2 mata, yaitu mata Tuhan Yesus yang selalu melihat setiap kita. Jadi hari ini yuk sama-sama kita menjauh dari yang namanya dosa. Nah, poin yang kedua teman-teman, cek and recheck lagi ya. Kalau tadi apakah benar saya sudah menjauh terhadap dosa, atau mungkin masih ada dosa yang kita simpan. Dan poin yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, kalau poin yang pertama tadi adalah membenci apa yang Tuhan benci, poin yang kedua nggak jauh-jauh teman-teman ya. Poin yang kedua adalah mencintai atau menyukai apa yang Tuhan sukai. Wah, ini menarik ya. Jadi membenci apa yang Tuhan benci, dan kemudian yang kedua adalah menyukai apa yang Tuhan sukai. Pertanyaannya lagi, apa sih yang Tuhan suka? Tuhan suka terhadap orang yang mau memuji. Tuhan suka terhadap orang yang jujur. Tuhan suka terhadap orang yang mau mengasihi, mau berbagi. Tuhan juga suka terhadap orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan Tuhan juga menyukai orang-orang yang selalu
haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Tuhan suka semua hal itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa tahu Tuhan itu suka apa? Gimana caranya teman-teman? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu sebenarnya Tuhan ini suka apa sih? Sebenarnya Tuhan ini benci apa sih? Gimana caranya? Gampang teman-teman ya. Satu-satunya cara kita bisa tahu pribadi Tuhan, satu-satunya cara kita bisa mengenal Tuhan adalah lewat apa teman-teman? Iya benar sekali, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab teman-teman, lewat bagaimana kita membaca firman Tuhan. Teman-teman, di Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bermegah karena apa? Bahwa ia itu memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu apa? Kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan adalah lewat apakah benar kita sudah memperhatikan kebenaran firman Tuhan, apakah benar kita sudah mendalami yang namanya Alkitab, apakah benar kita sudah meluangkan waktu untuk saat teduh, dan itu teman-teman yang menjadi kunci. Teman-teman, firman Tuhan itu adalah firman yang berasal dari Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika kita ingin untuk kenal Tuhan, otomatis kita harus baca yang namanya firman Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, ibaratnya adalah ketika mungkin kita ini lagi mati lampu ya, bayangkan kemudian ada mati lampu, kita nggak bisa lihat apa-apa. Benar ya teman-teman, kita harus perlu yang namanya mungkin flashlight dari HP kita, atau mungkin lilin, atau mungkin apapun, kita perlu yang namanya cahaya. Nah, sama teman-teman, ketika kita tanpa firman Tuhan, kita akan serasa di dalam kegelapan. Kita tidak akan pernah tahu jalan kebenaran itu kemana. Kita nggak tahu sebenarnya Tuhan itu suka apa sih, Tuhan itu benci apa sih. Kita nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan itu yang membawa sebuah terang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan hari ini teman-teman, firman Tuhan juga yang akan apa? Menunjukkan mungkin ada kesalahan, mungkin ada hal-hal yang harus kita koreksi, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan tegur. Kenapa Tuhan tegur? Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita loh. Benar nggak? Ketika orang tua kita menegur kita, itu artinya apa? Apakah mereka berarti jahat sama kita? Enggak teman-teman ya. Tapi ketika teguran, ketika kita masih ditegur, itu berarti mereka masih mengasihi kita. Sama dengan Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Itu sebabnya sangat-sangat perlu. Saya mau ajak teman-teman untuk baca firman Tuhan. Biasanya ini sering kali ya, zaman sekolah minggu saya sudah tahu kalau harus baca firman Tuhan, saya sudah tahu ya. Tapi teman-teman, yang gampang, yang sepele ya, sering kali kita lupakan, sering kali kita anggap enteng, sering kali kita merasa aduh nanti aja deh, atau mungkin aduh besok aja deh, masih banyak kok yang belum baca firman Tuhan, masih banyak kok papa mamaku aja belum baca firman Tuhan, nantilah, tunggu nanti dulu ya, saya masih muda. Teman-teman, ayo sama-sama hari ini. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Kalau tadi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Kita tahu apa yang menjadi kesukaan dan kebaikan yang harus kita lakukan. Dan yang kedua teman-teman ya, firman Tuhan itu juga akan memberikan kita kekuatan. Kalau hari ini banyak orang yang merasa takut, aduh aku takut tertular virus, aduh aku takut yang namanya nanti aku nggak naik kelas, atau mungkin aku takut nanti aku 10 tahun lagi aku jadi apa ya.
Nah, seringkali kita merasa takut, teman-teman. Tapi teman-teman, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan merasa menjadi seorang yang kuat. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung yang namanya janji Tuhan. Dan ketika kita tahu janji Tuhan, maka kita percaya, oh iya, Tuhan berjanji. Tuhan berkata bahwa masa depanku itu akan dalam masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkata, aku akan terus naik, tidak akan menjadi turun. Dan ketika kita tahu, teman-teman, janji-janji Tuhan, maka kita akan hidup di dalam ketenangan, kita akan hidup tanpa rasa ketakutan. Ya, takut wajar, teman-teman ya. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, kita nggak akan berlarut-larut dalam ketakutan, tapi kita akan merubah yang namanya ketakutan menjadi apa? Menjadi damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau yang ketiga, firman Tuhan itu berguna untuk apa lagi? Firman Tuhan itu di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, dikatakan manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya apa, teman-teman? Kita tidak bisa cuman sehat secara jasmani. Mungkin kita makan makanan bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna, itu bisa membuat tubuh kita sehat. Benar ya, karena itu ada makanan jasmani, makanan bergizi. Tetapi teman-teman, kita, firman Tuhan berkata, kita nggak cuma hidup dari roti, bukan hidup dari hal-hal yang jasmani, tetapi kita bisa hidup lewat firman Tuhan. Saya percaya teman-teman, lewat firman Tuhan, maka apa? Kita akan sehat di dalam Tuhan. Sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani kita. Itu sebabnya teman-teman, kalau hari ini ya mungkin banyak orang ya, banyak anak-anak junior yang berkata, aduh C, baca firman itu lama ya C ya, cukup lama C, bahkan membosankan. Teman-teman, kalau kita coba lihat ya, sebenarnya di Alkitab kita itu ada berapa pasal sih? Ada berapa? Ada yang tahu nggak firman Tuhan kita itu ada berapa pasal dalam satu buku? Nah, teman-teman, dalam satu Alkitab itu ada 1189 pasal. Cukup banyak? Ya, mungkin sebagian orang mungkin merasa itu cukup banyak ya. Tapi teman-teman, ayo sama-sama saya sekali lagi ajak buat baca firman Tuhan. Kalau kita contoh ya, kita mungkin baca sehari mungkin 1 pasal, atau mungkin aduh C masih kebanyakan sehari 1 ayat, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau kita bayangkan sehari 1 pasal, berarti kira-kira 3 tahun kita akan selesai baca Alkitab 1 buku teman-teman ya. Nah, teman-teman, seringkali kita mungkin bilang, aduh C nggak ada waktu. Sekali lagi teman-teman, ayo sama-sama kita coba belajar, jangan kita nunggu yang namanya waktu luang ya. Tapi ayo sama-sama kita luangkan waktu buat Tuhan. Seringkali kayak gitu ya, kita nunggu waktu luang. Tapi ayo sama-sama, daripada kita nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu buat Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, teman-teman, maka prioritas utama kita adalah Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi, kita ingin baca apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, akan saya bagikan teman-teman ya secara singkat aja tips ya, bagaimana kita bisa baca Alkitab. Tipsnya yaitu MAPS teman-teman ya. Saya percaya bahwa MAPS ya, itu artinya apa? Firman Tuhan juga akan menunjukkan arah. Seringkali kita buka Google Maps untuk menunjukkan arah, tapi firman Tuhan juga akan menunjukkan kemana kita harus pergi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, maps teman-teman, M. Yang pertama adalah M. M artinya apa? Ketika kita baca Alkitab, ketika kita buka 1 pasal, ya, kita mulai dengan M. M yaitu meditate. Artinya apa? Kita mau merenungkan yang namanya firman Tuhan. Jangan kita cuma baca sambil lalu kemudian, artinya apa? Nah, ayo kita sama-sama baca untuk direnungkan, ya. Kemudian yang kedua adalah A. Artinya apa? Apply. Artinya apa? Terapkan. Ketika kita sudah baca, jangan kemudian, oh ya udah selesai. Enggak, teman-teman. Tapi kita mau terapkan, kita mau lakukan. Mungkin ada hal-hal yang harus kita rubah. Mungkin ada omongan yang harus kita rubah. Atau mungkin cara tingkah laku kita harus kita rubah. Kita harus terapkan. Ya. Dan yang ketiga, kalau tadi M, A, ya kan, meditate, apply. Kemudian yang ketiga P, yaitu pray. Artinya apa? Kita harus berdoa juga. Ketika kita baca firman Tuhan, kita harus imbangi juga dengan berdoa. Berdoa untuk apa? Tuhan, ketika kita mungkin baca, oh Tuhan ingatkan aku salah di hadapan Tuhan. Kita mau apa? Berdoa di dalam Tuhan. Tuhan minta ampun ya buat kesalahan kita. Tuhan, aku serahkan kehidupan kita. Tuhan, aku percaya. Kita mau berdoa
berdoa teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah S, yaitu share. Artinya apa? Ketika kita baca firman Tuhan, jangan untuk diri kita sendiri, tetapi berusaha untuk membagikannya kepada orang-orang sekitar kita. Contohnya ya, saya lihat Kak Erik sangat luar biasa ya. Kak Erik seringkali posting di sosial media tentang ayat-ayat, tentang peneguhan-peneguhan di sosmed. Dan saya mau katakan teman-teman, itu baik sekali teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak menyimpan firman Tuhan untuk diri kita sendiri, tapi kita berusaha untuk membagikan kepada banyak orang sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, bahwa kita mau terus mengabarkan kebaikan, kita terus mau kabar sukacita, kita mau teruskan kepada setiap orang sehingga mereka bisa mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat mereka. Amin ya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, MAPES, meditate, terus kemudian apa? Act yaitu apply, kemudian pray, dan yang ketiga adalah share. Oke, amin. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kalau kami nggak bisa hidup dari roti saja Tuhan, tapi kami perlu Tuhan, kami perlu mengenal Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan benci di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan mau ambil komitmen untuk setiap hari Tuhan, untuk setiap hari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami ingin terus mengenal Tuhan lewat baca firman Tuhan, lewat doa kami, lewat kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, ampuni kalau kami seringkali berbuat salah, tapi biarlah kasih Tuhan itu yang memampukan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hari demi hari kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa yang Tuhan pakai. Kemanapun kami pergi, kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dimulai terlebih dahulu dari diri kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap untuk membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Christina, tadi firman Tuhannya luar biasa banget ya. Iya. Kita kembali diingatkan bahwa Bible reading itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bangun menjadi spiritual habitnya kita. Nah, oh iya nih, kita udah berada di penghujung ibadah nih. Sebelumnya ada pengumuman gak sih buat teman-teman? Ada dong. Jadi di minggu depan kita ada ibadah Zoom. Nah, untuk linknya kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa kontak nomor Kak Erik ada di sini. Wah, nggak berasa nih Christina, kita sudah berada di penghujung acara, artinya kita akan berpisah nih dengan teman-teman. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita mau doa syafaat, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang dapat kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan membangun spiritual habit kami Tuhan Yesus di dalam membaca firman Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu, buat Kak Tirza yang telah menaburkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi, pakai dia lebih lagi Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanan dia Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang telah bergabung dalam ibadah YouTube pada hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka dalam studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, panjang 1 minggu ke depan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.